Assalamualaikum pemirsa, welcome back to the Vision Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat yang dapat mengubah peta geopolitik dan geoekonomi dunia dengan signifikan. Apakah itu? Ya, konflik antara Amerika Serikat dengan Cina di Laut Cina Selatan. Manuver Cina untuk mengontrol dunia benar-benar sudah kelewat batas, membuat banyak negara menjadi berang, termasuk Amerika Serikat. Lewat debt trap, proyek obor dapat berjalan lancar. Akibatnya, harga diri Zimbabwe sebagai negara berdaulat sudah tidak ada lagi. Ini setelah yuan telah secara resmi dipakai sebagai mata uang di negara tersebut sebagai imbalan pelunasan hutang. Begitu pula di Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar. Kontrol pelabuhan utama sudah berada dalam genggaman Cina. Bahkan di Djibouti, pangkalan angkatan laut Cina telah dibakar. Khusus di Indonesia, banyaknya protes dari masyarakat membuat ambisi Cina sedikit terhambat. Berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta cepat, smelter, pembangkit listrik, dan kota baru yang katanya menguntungkan Indonesia mulai disadari sebagai death threat dari China. Hal ini mungkin yang membuat mereka mau membangun kantor polisi di Indonesia untuk mengendalikan para penentang. Anehnya, keinginan tersebut sempat terlaksana yang membuat kita bertanya-tanya, apakah NKRI sudah tergadai oleh Cina komunis? Untuk memuluskan rencananya, Cina berusaha menguasai Laut Champa atau yang lebih dikenal dengan nama Laut Cina Selatan dengan klaim historis Nine Dash Line yang dibuat-buat. Klaim sepihak atas penguasaan laut tersebut membuat negara-negara Asia Tenggara menjadi berang. Namun Cina tidak bergeming sedikit pun. Mereka bahkan melakukan reklamasi untuk membuat pulau buatan dan membangun pangkalan militer di Laut Champa. Hukum UNCLOS sebagai hukum laut internasional yang pernah ditandatangani oleh Cina sendiri, ini sudah tidak dianggap dan dilabrak begitu saja. Klaim kepulauan Paracel oleh Vietnam seakan tidak berarti. Begitu pula dengan Kepulauan Spratly yang dimenangkan Filipina lewat pengadilan arbitrase PBB di Den Haag dianggap angin lalu. Begitu juga sewaktu melewati Kepulauan Natuna, Cina tidak menggubris peringatan Indonesia. Bahkan setiap melewati perairan Nusantara sudah menjadi pemandangan umum jika Angkatan Laut Cina tidak pernah menurunkan bendera setengah tiang, hal yang lazim dilakukan negara lain, termasuk Amerika Serikat sekalipun. Klaim kepemilikan Laut Champa oleh Cina akhirnya membuat AS menjadi gerah dan sepertinya menjadi puncak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. AS sadar betul bahwa jika Cina telah menguasai Laut Champa sepenuhnya, maka hegemoni Amerika Serikat menjadi terganggu, baik dari segi ekonomi maupun militer. Dari segi ekonomi, Laut Champa kaya akan hasil perikanan, minyak dan gas alam, di samping posisinya yang sangat strategis untuk mengontrol lalu lintas perdagangan yang sangat ramai di laut tersebut. Dari segi militer, pangkalan Cina akan semakin menyebar di titik-titik krusial, apalagi mereka telah berhasil mengembangkan mesin-mesin perang yang canggih yang dibeli dari Rusia menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan militer Amerika Serikat yang semakin bertambah di Laut Champa membuat Cina menjadi gusar. Hal ini diperparah dengan kehadiran sekutu Amerika Serikat seperti Australia, Inggris, dan Prancis yang ikut memprovokasi Cina. Apakah perang di antara mereka akan terjadi? Jika Trump ingin tetap melanggengkan kekuasaannya, maka opsi perang adalah pilihan terbaik. Ini karena Trump
banyak dianggap gagal oleh publik Amerika Serikat dalam mengendalikan COVID-19 di negara ini. Di samping skandal Ukraina yang sempat membuatnya terpojok dan hampir kehilangan jabatan. Kedua isu ini jelas dapat menjadi makanan empuk bagi lawan-lawan politiknya pada pemilu yang akan berlangsung November nanti. Jika perang berlangsung, maka Trump dapat menggait popularitas untuk memperpanjang masa kekuasaannya. Dan jika menang, maka Amerika Serikat dapat menghentikan hegemoni Cina sekaligus kembali menjadi negara adidaya. Langkah AS ini sepertinya berjalan sulih, sebab negara-negara di sekitar Laut Campa seperti Taiwan, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Malaysia tampak lebih mendukung Amerika Serikat karena sudah sangat jengkel dengan tingkah Cina yang kuat. So, sekali lagi, apakah perang militer antara Amerika Serikat dengan Cina akan terjadi? Menarik ditunggu situasi dalam 5 bulan terakhir.